Oke, baik. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Bang. Terdengar, Bang. Dengar jelas. Oke, ya kita melanjutkan tutorial pertemuan 9 ya. Minggu kemarin kita tunda karena saya nggak enak badan, sedang sakit. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan 9 ini ada 46 slide. Lumayan banyak. Nanti saya jelaskan sampai jamnya aja ya. Kemudian untuk di pertemuan 9 ini kita akan belajar tentang hubungan energi dalam reaksi kimia atau kita kenal dengan istilah termokimia. Jadi apa itu termokimia? Termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia. Jadi di dalam termokimia nanti kita akan belajar perubahan kalor ya. Kalau kita pelajari itu biasanya kalor bisa berupa panas ya, perpindahan panas. Nah, nanti berupa perubahan panas atau kalor yang menyertai nanti ada reaksi kimianya. Kemudian di dalam termokimia ada yang dikenal dengan sistem dan ada yang dikenal dengan lingkungan. Kalau sistem itu apa? Sistem adalah bagian tertentu dari alam yang menjadi perhatian kita, atau bisa kita ketahui sistem itu adalah pusat pengamatan. Jadi yang kita amati itu namanya sistem. Kemudian kalau lingkungan sendiri itu adalah segala sesuatu yang ada atau yang berada di sekitar lingkungan, di sekitar sistem. Nah, sistem itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kalau sistem terbuka yang bagaimana? Sistem terbuka itu kita contohkan larutan kuning ini adalah air hangat ya. Nah, ini air hangat nih. Kalau di dalam sistem terbuka nih, contoh saya masukkan ke dalam botol yang nggak ada tutupnya. Berarti akan terjadi perpindahan. Perpindahan terjadi apa saja? Tentunya perpindahan terjadi itu ada perpindahan panas ya. Perpindahan panas tadi kan dari air hangat kemudian ketika nggak ditutup maka dia akan menjadi dingin gitu kan. Nah, terjadi perpindahan yang pertama itu dari masanya, dari tadinya yang mungkin penuh karena dia menguap kan ya, menguap gitu sehingga menjadi volumenya menjadi sedikit menyusut gitu ya, menurun gitu. Nah, itu nanti terjadi perpindahan massa berupa zat. Nah, kemudian kalau energi ini bisa berupa kalor, yaitu tadi yang panasnya. Nah, kemudian sistem kedua itu ada sistem tertutup. Kalau sistem tertutup, dia perpindahannya itu hanya perpindahan energi saja atau hanya perpindahan kalor saja gitu ya. Walaupun udah tertutup nih, tetapi pasti nanti tetap ada perpindahan gitu ya, karena yang ada di sekitar lingkungan gitu. Apalagi kalau walaupun kita tutup, kita taruh di dalam lemari kulkas gitu ya, air hangat itu, maka akan terjadi perpindahan gitu. Nah, kalau sistem terisolasi ini udah ada tutupnya, ini udah tertutup, kemudian dilapisi lagi gitu. Contohnya termos, kita taruh di air hangat di dalam termos, maka dia akan tetap air hangat ya, tetap hangat karena sistemnya itu nggak terjadi perpindahan gitu. Sehingga lingkungan yang ada di sekitar sistem ini dia nggak bisa menembus gitu ya dinding-dinding yang ada di dalam termos tersebut. Nah, lebih seperti itu ya dari sistem. Nah, kemudian di dalam termokimia nanti kita akan belajar tentang entalpi. Entalpi itu adalah yang digunakan untuk menghitung aliran kalor ke dalam atau keluar sistem dalam suatu proses pada tekanan konstan. Nah, karena di sini ada delta, ada H, berarti H tadi kan itu dia entalpi. Kalau delta itu adalah apa? Delta artinya perubahan ya. Nah, delta H itu berarti entalpi perubahan. Nah, entalpi perubahan itu rumusnya adalah H produk. H produk itu produk di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan, Bang. Ya, produk itu di sebelah kanan ya. Berarti H yang sebelah kanan dikurang H yang sebelah kiri. Atau H reaktan. Nah, perubahan entalpi sendiri adalah kalor yang diberikan atau diterima selama reaksi pada tekanan konstan. Nah, reaksi itu dibagi menjadi 2. Ada yang dinamakan reaksi eksotermik dan ada yang dinamakan reaksi endotermik. Nah, ini kita tulis di catatan di sini.
Nah, kalau reaksi yang eksotermik itu reaksi yang bagaimana? Kalau reaksi yang eksotermik itu dia adalah reaksi yang sistemnya itu dia akan melepaskan panas. Nah, sehingga nilai delta H-nya kalau di dalam eksotermik itu dia nilainya adalah apa? Kalau ekso? Negatif. Iya, nilainya dia negatif ya. Nah, di sini saya ada contohnya. Contohnya di sini saya ada suatu senyawa X plus Y menghasilkan XY. Oke, nilai deltanya tadi negatif ya, titik kilojoule. Nah, kalau kita gambarkan diagram energinya, nah ini diagram energi, kira-kira H produk dengan H reaktan itu nilainya lebih besar atau lebih kecil kalau untuk eksotermik. Nilainya dia akan lebih kecil ya. Ya, lebih kecil sehingga kedudukan pada diagram energi yang berada di posisi bagian atas itu dia adalah yang bagian reaktan. Nah, ini X plus Y, ini reaktan. Kemudian panah ke bawah ya. Ini ke bawah produknya. Nah, gitu. Sehingga saya bisa tuliskan di sini artinya sistem dia akan melepaskan. Nah, ini di sistem ini dia akan melepaskan. Yang dilepaskan apa? Yang dilepaskan itu berupa kalornya ke lingkungan. Nah, itu kalau yang eksotermik. Nah, kemudian kalau dia nilai ininya tentu saja delta H-nya lebih kecil daripada 0 ya. Nah, kalau endotermik atau endoterm, dia itu sistemnya akan menyerap panas. Sehingga nilai delta H-nya atau entalpinya itu adalah positif. Contohnya di sini saya ada suatu senyawa A plus B menghasilkan C, D. Nilai delta H-nya tadi dia adalah positif. Kemudian H produk dengan H reaktan. Nah, itu dia nilainya adalah lebih besar. H produk lebih besar dari reaktan. Nah, sehingga kalau digambarkan dalam diagram energi, yang atas itu adalah punyanya siapa? Punyanya produk ya. Karena produknya itu lebih besar. Kemudian yang di bagian bawah itu Pak punyanya reaktan. Sehingga arah panahnya itu mengarah ke bagian atas. Nah, kalau saya ini kan gambarkan artinya sistem ya yang dari lingkungan itu akan diserap ke sistem. Seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita bentuk pertama hukum delta E sistem. Ya, delta E. Di sini ada ya, artinya perubahan energi dalam suatu sistem. Ki apa? Kita adalah jumlah kalor. Berdasarkan ini kita bagi dua ya. Ki ini kita bagi dua. Ada yang muatannya positif dan Ki ada yang muatannya negatif. Kalau kalor yang bermuatan positif itu adalah kalor punyanya reaksi endotermik. Sehingga ketika reaksi endotermik, dia artinya apa? Sistemnya dia akan menyerap. Nah, sedangkan yang negatif itu punyanya reaksi eksotermik. Artinya sistemnya itu dia akan melepaskan kalor. Tuh, itu yang Ki.
Kemudian di sini ada plus W. W itu juga W adalah suatu kerja ya yang dilakukan pada atau oleh sistem tersebut gitu. Nah, W ini juga dibagi dua. W itu ada yang muatannya positif dan W itu ada yang muatannya negatif. Kalau W yang positif bagaimana? W yang positif itu dia adalah sistemnya itu diberikan beban atau diberikan kerja ya, diberikan kerja. Sedangkan kalau yang negatif, sistemnya itu dia akan melakukan kerja. Nah, di sini ada tabelnya ya, tabel konversinya antara kerja dan apa namanya si kalor tadi. Nah, nanti teman-teman boleh pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Suatu sampel cairan menyerap. Nah, kalau menyerap ini berarti reaksinya reaksi endo atau ekso? Endo. Endoter. Reaksinya dia adalah reaksi endo, betul ya, endo. Oke, ini walaupun TPB-nya kita gabung, nanti kalau kalian mau jawab, jawab saja ya. Nah, kemudian kalor. Kalor tadi disimbolkan dengan apa? Simbol apa tadi kalor? Q, Bang. Ya, ya. Kemudian dan melakukan kerja. Nah, di sini ada kata-kata melakukan kerja. Berarti kalau si apa namanya? Berarti ini W. W-nya kalau melakukan kerja nilainya positif atau negatif? Negatif. Ya, dia akan negatif ya. Nah, kalau endoterm kan berarti ini positif ya, ini positif, ini negatif. Nah, kemudian ketika menguap, hitung perubahan energi. Berarti kita tuliskan di sini diketahui ada nilai Q-nya itu adalah positif 13,5 kilojoule. Kemudian W-nya ini dia adalah negatif 1,8 kilojoule. Berarti yang ditanya adalah perubahan energi. Oke, perubahan energi tadi rumusnya apa? Masih ingat? Delta E sama dengan Q plus W ya. Q-nya berapa? Q-nya positif 13,5 kilojoule. Oh ya, di sini kita konversi dulu ya berarti. Oke, 1 kilojoule berapa joule? 1000. 1000, betul ya. Berarti kalau 13,5 dikali 1000 berarti berapa? Positif 13.500 ya. 500 joule. Oke, kemudian kalau yang W ini kan 1,8. Berarti kalau kita kalikan 1000 berarti menjadi 1800 joule ya. Nah, berarti ini positif 13.500 ditambah negatif 800. Berarti hasilnya berapa nih? Positif positif 11.700 ya, 11.700 joule. Nah, seperti itu. Nah, mengerjakannya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Itu 800 apa 1800, Kak? Oh iya, 1.800 ya, salah ya, mohon maaf. Oh iya, oke. Berarti hasilnya Hasilnya 10.900. benar nggak? Berapa? Hasilnya benar nggak? 11.700. Soalnya kan ini 85 kan? 3. Bener, Bang. Benar ya? Benar. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nih entalpi reaksi kimia ya. Nah, ini di sini ada tambahan. Lagi ada P. Tadi kan cuma delta E sama Q plus W. Delta E tadi perubahan energi, Q itu kalor, W itu kerja. Nah, sekarang di sini ada P. P itu apa ya? Ada yang tahu? P di sini Tekanan. ada. Iya, P itu tekanan, betul. Kemudian ada delta V. Berarti apa? Delta V itu delta perubahan. Kalau V berarti Perubahan. salah. V. Volume. Ya, volume ya, perubahan volume. Nah, di sini ada contoh soal. Amonium nitrat digunakan dalam beberapa
instan kemasan dingin karena garam ini menyerap 25,7 kJ per mol jika dilakukan NH4NO3 solid menjadi diuraikan menjadi NH4 positif aqueous plus NO3 min aqueous. Apakah melarutkan garam amonium nitrat prosesnya exo atau endo? Gambarkan diagram entalpinya. Oke, di sini ada kata-kata garam ini menyerap. Berarti kalau menyerap itu dia adalah reaksi Endoderm. Endo. betul endoterm atau endotermik ya. Oke, berarti kalau endotermik nilai delta H-nya berarti dia adalah Positif. iya, dia adalah positif. Oke, berarti di sini kita tuliskan dulu reaksinya NH4NO3 solid menjadi NH4 positif solid ditambah NO3 min aqueous. Oke. Produk tadi ada di sebelah kanan, sedangkan reaktan ada di sebelah kiri. Oke, berarti ini nilai delta H-nya adalah positif 25,7 kJ per mol. Nah, di sini yang ditanya apa? Yang ditanya di sini kan apakah melarutkan prosesnya tentu saja di endotermik ya. Kemudian gambarkan diagram entalpinya. Berarti kalau kita gambarkan, oke, di sini berarti kalau dia positif, hanya H produk dengan H reaktan nilainya lebih besar atau lebih kecil. Kalau positif. Hanya kan bernilai lebih Besar ya. iya, lebih besar, betul. Kalau positif itu lebih besar, maka karena produknya ini lebih besar, sehingga posisi produknya itu ada di sebelah mana? Apaan? Atas. Iya, atas, betul. Di sebelah atas. Nah, sehingga di bawahnya itu adalah produknya si reaktan. Karena reaktannya itu lebih sedikit ya. Sehingga diagram energinya itu mengarah ke arah yang banyak, ke arah produk. Sehingga nilai delta H-nya itu adalah positif 25,7 kJ per mol. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada persamaan termokimia. Di sini ada koefisien stoikiometrik dalam menunjukkan jumlah mol zat. Nah, di sini artinya H2O solid menjadi H2O liquid. Berarti di sini artinya di sini 1 mol H2O. Di sini 1 mol H2O juga ya. Nah, 1 mol H2O itu nilainya adalah entalpinya delta H-nya itu adalah 6,01 kJ. Nah, ketika kita membalik, oh ya, karena di sini kan delta H-nya positif. Berarti ini termasuk reaksi apa? Endo atau iso kalau positif? Endo. Endo. Garam ya. Nah, kemudian ketika kita membalik suatu persamaan, kita mengubahnya peran reaktan dan produk. Nah, maka nilai delta H-nya berubah tanda. Nah, berarti kalau negatif ini kita ubah ke exo. Nah, kalau kita ubah ke exo, yang kita ubah itu reaksinya kita balik, delta H-nya kita tadi yang positif jadi negatif. Nah, sehingga kan ini kan sama aja ya. H2O-nya liquid. Liquidnya kan tadi kan kalau yang di endo itu di sebelah kanan ya. Kemudian kalau kita balik berarti si liquidnya di sebelah kiri, solidnya di sebelah kanan. Nilai delta H-nya tentu saja dari positif kita ubah menjadi negatif gitu. Nah, kemudian jika kita mengalihkan kedua ruas persamaan termokimia dengan suatu faktor N. Nah, di sini tadi kan 1 mol H2O nilainya 6,01. Berarti kalau kita kalikan 2, yang kita kali itu di reaksinya kita kali, nilai delta H-nya juga kita kali. Berarti di sini artinya 2 mol H2O solid dan 2 mol H2O liquid. Nah, sehingga nilai delta H-nya kita juga kalikan 2 gitu. Nah, contoh nih kalau saya pengen nyari 0,5 mol H2O berarti ini H2O si exo berarti nilai kalau kita balikkan berarti menjadi 0,5 H2O liquid menjadi 0,5 H2O solid ya kan? Kita balik. Kemudian nilai delta H-nya berarti berapa? Minus 0,05 ya. Iya. 0,5. 0,5 ya.
0,5 enggak, 0,5 dibagi Minus 6,01 3,005. berapa? 3,005. Minus 3,005. Oke, kilojoule. Nah, seperti ini ya. Nah, artinya apa? Karena kan ini 0,5 mol, berarti delta H-nya juga kita bagi gitu. Kita kalikan gitu. Oke, seperti itu. Nah, di sini aja contoh soalnya. Berapa kalori dihasilkan jika 266 gram fosfor putih atau P4 dibakar di udara? Nah, di sini P4 1 mol ya. Koefisiennya 1 mol, O2-nya di sini 5 mol. Kemudian P4O10-nya di sini 1 mol. Nilai delta H-nya negatif. Berarti kalau negatif, dia reaksinya adalah reaksi Exotherm. iya, berarti kalau exotherm artinya kalornya akan dilepas atau diserap. Dilepas. Iya, dia akan melepaskan kalor atau kalornya dilepaskan. Oke, di sini kita tulis yang diketahui di dalam soal tadi adalah nilai delta H minus 3,013 kilojoule. Kemudian berapa kalori dihasilkan? Berarti ini yang ditanya ya, ditanya itu kalau P4-nya atau fosfor putihnya itu masanya 266 gram. Nah, kalau di dalam reaksi kimia, kita menghitungnya itu bukan menggunakan gram, tetapi menggunakan apa? Masih ingat di pertemuan UTS sebelum UTS? Kalau reaksi kimia, kita menghitungnya menggunakan konsep mol ya. Nah, konsep mol berarti kalau kita konversikan dari gram per mol, konversikan ke dalam bentuk mol, berarti mol sama dengan rumusnya apa? Massa per mR. Iya, massa dibagi dengan mR. Massanya di sini 266 gram. MR-nya P4 itu adalah 124. 124 gram per mol. Kita coret satuannya sama gram, berarti 266 dibagi 124. Berapa nih? Sekitar 2,1 ya, Bang. Ya, 2,1 mol ya. Nah, kita udah dapat berarti di dalam 266 gram ini nilai molnya adalah 2,1 mol. Nah, sedangkan tadi di soal tadi nilai 1 molnya delta H-nya nilai 1 molnya itu delta H-nya adalah minus 3,013 kilojoule. Berarti kalau 2,1 mol nilai delta H-nya kita kalikan aja kan berarti min 3,013 kita kalikan 2,1 berarti berapa nih hasilnya? Minus 6,32. 6,32. 6.327,3. 1.327,3. Ya, gini ya. Kilojoule. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Aman ya? Aman, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, cara menghitung nilai perubahan entalpi reaksi itu ada 3 cara. Yang pertama ada cara hukum Hess. Yang kedua ada cara menggunakan pembentukan standar. Yang ketiga ada cara kalorimetri. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, cara hukum Hess. Kalau hukum Hess itu biasanya di dalam hukum Hess ini dia akan melibatkan suatu reaksi. Melibatkan beberapa reaksi. Nah, di sini ada saya kasih catatan ya. Nah, kalau di hukum Hess ini yang pertama, kalau reaksinya dibalik, maka nilai delta H-nya ini akan berubah tanda. Nah, contohnya di sini saya ada suatu senyawa A plus B menghasilkan AB. Nah, ini nilai delta H-nya positif 100 kilojoule. Nah, berarti kalau positif kan dia adalah reaksi yang endotermik ya. Nah, berarti kalau saya mau mengubah di hukum Hess ini reaksinya menjadi reaksi eksotermik. Berarti nilai delta H-nya adalah Minus 100. minus 100 kilojoule, kemudian reaksinya menjadi
menjadi apa nih? AB menghasilkan A plus B. kurang B. Ya, seperti itu. Jadi dibalik juga ya. Selain dari tanda, reaksinya juga dibalik. Kemudian yang kedua, kalau di dalam hukum Hess, itu kalau reaksinya, Kak, ya, Itu yang AB yang hasilnya minus itu A plus B juga nggak dikurang aja A minus B ya? A minus B. Yang ini, Iya, yang di reaktan ya? iya. Enggak, kalau di reaktan itu dia nggak berubah tanda. Yang berubah dia hanya di bagian nilai entalpinya aja, delta H-nya aja. Oh, Gitu. Kalau di dalam reaksinya nggak berubah tandanya gitu. Nanti kalau contohnya A min B menjadi AB ya nggak bisa gitu ya. Kalau tanda di dalam reaksi dia nggak berubah, cuma terjadi pergantian gitu ya. Tadinya produknya AB, jadi reaktannya AB seperti itu. Nanti kita coba dicontoh. Terus yang kedua nih catatannya, kalau reaksinya dikali N itu jumlahnya ya, mau 1, 2, bilangan bulat lah ya, maka nilai delta H-nya itu juga akan ikut dikali N. Nah, contohnya di sini saya ada 2A plus 2B menghasilkan 2AB. Nilai delta H-nya ini adalah positif 200 kJ. Berarti kalau positif kan endo. Kemudian saya mau kalikan nih dengan koefisien 3. 3 dikali 3. Berarti menjadi apa nih? Reaksinya juga endo. Berarti menjadi 6A plus A plus 6B menjadi 12 AB ya? enggak, ini reaksinya yang diproduk juga dikali juga gitu ya. Karena kan satu paket dia produk sama reaktan. Berarti ini 6 6AB. AB. Ya, 6AB. Nilai delta H-nya berarti kita kalikan 6, berarti positif. 1200. Kalau dikalikan 6 sih sama, dikalikan 3. Berarti 600 ya. 600 kilo. Seperti itu. Nah, jadi sama-sama dikali ya. Nah, nanti kita coba contoh soal nih. Contoh soalnya, nitrogen dioksida mengalami banyak reaksi, baik di lingkungan maupun di industri. Melihat informasi di bawah ini, hitung nilai delta H untuk persamaan 2NO bla 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 secara keseluruhan. Oke, sekarang kita tuliskan dulu. Yang ditanya, nilai delta H-nya ya. Delta H dari reaksi 2NO2 ditambah setengah O2 menghasilkan N2O5. Oke, sekarang kita perhatikan. NO2 di dalam soal, kira-kira yang ada NO2-nya di reaksi pertama atau reaksi yang kedua yang ada NO2-nya? Pertama, Coba diperhatikan Kedua. lagi. Yang NO2 nih di reaksi pertama atau reaksi kedua? Yang kedua, Bang. 2. Ya, yang kedua ya. Nah, di sebelah sini nih reaksinya NO2. Nah, kalau di soal, berarti di sini kita tuliskan kedua. Kan NO2-nya di soal itu di sebelah kanan. Tapi yang ditanya ini di sebelah kiri, berarti kita harus apakan? Balik. Ya, betul. Kita harus balik, berarti dibalik. Nah, kemudian kita perhatikan. Setelah dibalik, kita lihat koefisien NO2 di soal, itu koefisiennya ada berapa? Berapa mol? Ada 1 ya koefisiennya kan, 1 mol. Nah, sedangkan yang ditanyanya ada 2, berarti kita harus kali ya, dikali 2 gitu. Dikali 2 NO2-nya. Nah, sehingga kalau kita kalikan dan dibalik berarti menjadi apa nih? 2 NO2 menjadi NO2 plus 2O2 plus menjadi 2 2O2. Enggak basis 2 NO. 2 Kita NO. tulis yang reaksi 2 berarti 2 NO Tambah O2. ditambah 2 per 2 O2. Ya, nanti jangan kita kalikan, jangan kita bagikan dulu, nanti biar kita tahu. Oke, dah ya. Kita fokus sama yang reaksi ini nih. Nah, berarti nilai delta H-nya kan tadinya negatif, berarti jadi positif kan? Positif 57,1. Nah, selanjutnya kita kalikan 2. 57 kita kalikan 2 kan itu 114. Berarti
positif 114,2 kilojoule. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Aman? Oke, aman ya, saya nggak aman kalau nggak ada. Nah, kemudian kita lihat yang ditanya tadi. Gimana? Aman ya? Oke. Nah, selanjutnya yang ditanya tadi, di sini selanjutnya O2. Kita lihat di reaksi 1 sama reaksi 2, yang ada O2-nya di reaksi mana? Dua-duanya ya? Ya, dua-duanya ada reaksi, sehingga berarti kita abaikan dulu kalau keduanya. Nah, kita fokus ke yang selanjutnya, reaksi selanjutnya. Karena kalau duanya nanti kita cari nggak bisa. Nah, berarti kita abaikan dulu, kita cari yang fokus sama satu dulu, yang satu reaksi. Nah, selanjutnya berarti yang N2O5 ada di reaksi nomor 1 atau reaksi nomor 2? 1. Ya, reaksi nomor 1. Kita tuliskan ya, N2O5 ini ada di reaksi nomor 1 nih. Nah, nomor 1. Kemudian, berarti nih, N2O5 yang ditanya itu dia ada di sebelah kanan ya. Tetapi yang yang di soal itu di sebelah kiri. Berarti kita harus Balik. ya, kita harus dibalik. Nah, kemudian kita lihat koefisiennya. Koefisiennya udah sama-sama 1. Berarti tinggal dibalik aja. Berarti kalau dibalik, ini menjadi apa reaksinya? 3/2O2. Boleh. 3/2O2. Terus ditambah 2NO. 2NO menjadi N2O5. Iya, gitu ya. Nah, tapi disarankan ini jangan dibalik juga yang ketika satu reaktan ini ya. Satu produk gitu. Nanti kalian bingung nih, sehingga kita terus saja. Intinya yang kalian balik itu yang ada di sebelah tanda panah kanan sama kirinya tuh. Nah, dia satu reaksi. Ini kan dia satu reaksi ya. Ini kan satu keseluruhan, nih N25 satu keseluruhan ya kan. Terus ini satu keseluruhan. Nah, yang kalian balik ini, kalian fokus sama tanda panahnya aja nih. Kalian fokus di sini. Ini kita balik ke sini. Terus ini kita balik ke sini gitu. Jadi biar kalian nggak bingung nanti kalau dibalik-balik. Berarti ini kita tulis saja di sini. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau ini mau dibalik. Tapi nanti biar kalian nggak bingung, berarti kita tulis saja 2NO ditambah 3/2O2. Nah, kita udah reaksi setara. Berarti nilai deltahannya kalau kita balik menjadi nilai berapa? Minus. Iya, negatif 223,7 kilojoule. Oke. Nah, berarti kita langsung jumlahkan aja. Nah, kenapa yang O2-nya kita nggak perhatikan gitu? Karena O2-nya nanti kita bisa cari pakai persamaan total. Nah, di sini kalau kita menggunakan persamaan total, ya, apa yang bisa kita coret di dalam reaksi yang udah kita balik ini? Persamaan 2 dan 1, kita bisa coret apa? 2NO ya? 2N. Ya, 2NO kita bisa coret nih, kita bisa coret, hilang semua ya. Terus kemudian apa lagi yang bisa kita coret? O2 sisa setengah ini. Ya, O2-nya berarti masih sisa berapa? Setengah ya? Setengah. Kan 3/2. Enggak 1. Kan 3/2 itu sama aja 2/2 ditambah 1/2 ya? Iya kan? Iya enggak? Iya, Kak. Nah, nanti kalian nggak tahu lagi. 3/2 kan sama aja 2/2 ditambah 1/2 atau 3/2 kan. 2/2-nya kita coret berarti tinggal setengah. Nah, ini berarti 0 ya. Nah, berarti Bukannya tinggal setengah ya, Kak? iya, enggak kan 2/2-nya udah habis. Tadi udah kita coret. Berarti ini yang bawah yang setengah. Nah, berarti ini kan 2NO2 ditambah Setengah. Ditambah setengah O2. O2 menghasilkan N2O5. Nilai deltahannya berapa nih? Berarti positif 114,2 ditambah negatif 223,7. 119,5. 119,5. Benar nih, 119 nih. 109 bukannya? 109 atau 119? 109, Kak. 109. Oke, 109,5 nilai negatif atau positif? Negatif.
Negatif ya. Nah, berarti kita nanti bisa cocokkan ya. Kebetulan di soal ini nggak ada dia kata-kata penyerapan atau pelepasan gitu. Nah, berarti kita bisa cocokkan dari nilai reaksinya, dari hasil reaksinya. Apakah sudah sama antara yang ditanya dengan jawaban kita? Sudah sama atau belum? Sudah, Bang. Nah, berarti nilainya itu benar. Nilai delta-nya adalah negatif 109,5. Nah, kita coba yang sebelah sini. Coba yang selanjutnya. Di sini nilai diketahui reaksinya seperti berikut. Yang ditanya 3C plus Fe2O3 menghasilkan 2Fe plus 3CO. Oke, ada yang mau mencoba? Cuma enggak? Berarti ini kan ya fokus 3C dulu. Yang ada 3C di reaksi 1 atau reaksi 2? 1. Ya, reaksi 1. Berarti di sini C-nya ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Terus di nomor 1 reaksinya juga sebelah kiri gitu ya. Sama, berarti nggak usah dibalik. Tetapi koefisien yang ditanya itu 3, sedangkan koefisien di dalam yang di soal itu 1. Berarti kita harus Kali 3. ya, berarti ini kita dikali 3. Berarti menjadi apa nih kalau kita kali 3? Di reaksi 1 3C ditambah 6/2 O2. Kok 6? 3/2O2. Oh, 3/2 ya. 3/2 O2. Kemudian menjadi menghasilkan 3CO. 3CO. Oke, nilai delta-nya berarti berapa kalau kita kalikan 3? Negatif 330. 30. 30 kilojoule per mol. Oke, kemudian kita yang kedua Fe2O3. Nah, ini ada di reaksi berapa? Kedua. Di kedua, betul ya. Nah, kita perhatikan di dalam yang ditanya Fe2O3 ini dia ada di sebelah kiri, sedangkan yang di reaksi 2 itu ada di sebelah kanan. Berarti kita harus Balik. iya, berarti dibalik ya. Nah, kita perhatikan selanjutnya setelah kita balik koefisiennya apakah sudah sama? Sudah, berarti nggak perlu dikalikan. Berarti kalau kita balik reaksi nomor 2 menjadi apa nih? Fe2O3 Fe2O3 menjadi 2Fe plus 3/2O2. 3/2 O2. Oke, nilai delta-nya berarti berapa? Positif 822 kilojoule per mol. Kilojoule per mol. Oke, sudah berarti ya. Nah, selanjutnya kita bisa tulis reaksi totalnya. Kita tambahkan. Ada yang bisa kita coret? Yang O2. Ya, O2. ada O2. O2 ini kita coret. Oke, ada lagi nggak? 3C nggak bisa. Berarti dah kita tulis rumus totalnya. Berarti menjadi 3C ditambah Fe2O3 menghasilkan menjadi 2Fe dulu. 2Fe ditambah 3CO. Nah, kemudian nilai delta-nya berapa nih berarti? 330 ditambah 882 harusnya positif ya. Positif berapa nih? 678. Enggak. 678. Bener nih. 6 tambah 3 Enggak, 9 nih. enggak. Bukan. 492 bukan dong? 492 kilojoule per mol. Oke, ya saya belum hitung ya, nanti teman-teman hitung sendiri aja ya. Nah, kurang lebih kayak gini lah intinya caranya ya. Mungkin beda di koma kayak gitu. Oke, untuk cara yang hukum Hess seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Tidak, Bang. Oke, tidak ya. Berarti kita lanjutkan. Selanjutnya cara entalpi pembentukan standar. Nah, kalau entalpi pembentukan standar ini dia biasanya di dalam soal itu terdapat nilai delta HF-nya. Nah, rumusnya juga sama ya, produk kurang ratan atau yang kanan dikurang yang kiri. Nah, kita ke contoh soalnya aja. Oh, belum. Nah, ini ada tabelnya. Di sini saya kasih catatan. Nah, biasanya di dalam soal itu terdapat unsur bebas. Pasti itu unsur bebas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, itu ada unsur yang sejenis. Unsur yang sejenis kalau kita lihat di tabel itu contohnya apa aja unsur sejenis? F2. CL2, F2, terus BR2 dan lain-lain lah ya. Ini sejenis, intinya yang sama-sama itu CL sama CL, F sama F, BR sama F, BR sama BR, terus O sama O gitu. Itu kan sejenis.
Nah, kemudian yang kedua, unsur yang sejenis dia yang jomblo. Nah, kalau jomblo berarti contohnya apa? CA. PA, PU, AG. O2. Oh, O2 itu yang sejenis. Oh, Oh ya, O aja gitu ya, dan lain-lain gitu. Nah, ini nilainya sejenis dan jomblo, nilai delta HF-nya, nilai delta HF-nya itu adalah 0. Nah, biasanya di dalam soal ujian itu nilai delta HF yang sejenis sama jomblo ini nggak diketahui gitu. Nanti kalian menebak. Nah, itu pasti nilainya dia 0 yang sejenis sama jomblo ya. Nah, kalau yang lain-lain biasanya nanti diketahui. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini saya ambil contoh soal UAS tahun 2021. Nah, di sini ada nanti kalau entalpi pembentukan standar kalau yang delta HF itu seperti ini. Oke. Nah, tadi kan rumusnya delta HF adegannya itu adalah produk dikurang reaktan ya. Nah, kita lihat produknya itu yang mana? Berarti kalau kita sebutkan produknya berarti ada yang produknya mana? 4CO2 plus 5H2O. Betul ya. Berarti di sini kita kalikan koefisiennya CO2 ada 4, kita kalikan CO2. Kemudian ada 5 dikali H2O. Nah, ini bukan pakai MR ya, tetapi pakai delta H-nya atau nilai entalpi pembentukan standarnya. Oke, kita lihat yang diketahui. Nilai pembentukan entalpi pembentukan standar CO2 berapa? Nilainya Minus 300. 393. Iya, 393. Berarti kita kalikan 4, berarti berapa nih? Minus 1072. 1072. 1572. 1572. Oke, kilojoule. Oke, selanjutnya H2O. H2O kan 5. Kita kalikan 200. berapa? 242. Berapa nih? 1210. 210 kilojoule per mol. Oke ya. Kemudian kita jumlahkan. Kita jumlahkan total berarti berapa nih? Minus 2578. 1782, Kak. Ya, oke, 2022. Oke, kita udah dapat yang produknya. Selanjutnya kita cari yang reaktan. Berarti reaktannya apa? Reaktannya berarti ada 1 kali C2, C4H10. Kemudian ada 3/2 dikali O2. Nah, kita lihat. C4H10 itu nilainya berapa? Minus 125. Berarti kan di sini minus 125 kilojoule juga. Nah, selanjutnya O2. O2 di sini nggak diketahui nih. Nah, O2 ini tadi unsur yang apa? Solo jomblo. Yang sejenis. O2 bukan jomblo, sejenis ya. O2 sejenis. Karena kan O sama O. Kalau dia jomblo kan sendirian gitu. O2 berarti di sini nilainya kalau sejenis itu dia adalah 0. 0. Berarti 3/2 dikali 0 hasilnya 0. 0 ya kan. Yang kita tambahkan berarti minus 125 kilojoule per mol. Oke, berarti di sini kita bisa cari nilai delta HF-nya produk dikurang reaktan. Nah, di situ produknya berapa? Produknya tadi kan adalah negatif 2782. Kemudian reaktannya itu adalah negatif 125. Oke, berarti berapa nih hasilnya nih? Negatif berapa? Negatif 2782 plus 125. 2657 kilojoule per mol. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk nilai delta H pembentukan standarnya. Oke, kemudian ke soal berikutnya. Benzana C6H6 terbakar di udara dan menghasilkan karbon dioksida dan air cair. Berapakah panas yang dilepaskan per mol oleh pembakaran benzana? Entalpi pembentukan standar benzana adalah 49,04 kJ per mol. Oke, di sini ada rumusnya, berarti kita langsung aja dicari nilai yang produk dulu. Produknya berarti berapa nih?
12 kali CO2 ya. 12 kali CO2 kan. CO2 nilainya berapa nih kalau kita lihat di tabel? CO2. CO2. Ini ya CO2. 393,5 minus 393,5 minus 393,5. Berapa nih? 12 kali 393,5 minus 4.722 722. ya. Kilojoule per mol. Oke, kemudian yang H2O 6 kali H2O. H2O-nya kita lihat, H2O itu ada yang liquid, ada yang solid. Nah, di sini liquid. Nah, kita lihat yang liquid. Liquid di sini nilainya adalah negatif 285,8. Ini kan ada yang gas, ada yang liquid, ada yang solid. Ada yang liquid sama gas kalau solid. 285,8. 285 6 kali 285,8. Oke, berarti nilainya adalah minus 1714,8 kilojoule per mol. Oke, kalau kita tambahkan, kita jumlahkan berapa nih berarti hasilnya? Negatif, negatif, negatif. 4, ini 8,8. 4 tambah 2, 6. 3, 7 tambah 7, 4, tambah 1, 4, 5, 6. 6.436,8 kilojoule per mol. Oke, kemudian kita hitung rang reaktan. Reaktannya berarti dia adalah 2 dikali C6H6. 2 dikali C6H6 itu benzena, itu nilainya positif 49,04. Berarti berapa nih? 49,04. Berarti positif 96,08 ya. 96,08 kilojoule per mol. Gimana? 98 bukan bang? 98 Bang, 98. Kalian ini jangan menyesatkan saya kalian ini. Dihitung ya pakai kalkulator ya. Saya belum ngitung ini. 98,08. Oke, sekarang yang O2. 15 kali O2. O2 di sini berarti udah ketahuan. O2 itu unsur yang apa tadi? Sejenis. Sejenis. Ya, kalau sejenis berarti nilainya adalah 0. 0. Berarti kita tambahkan positif 98,08 kilojoule per mol. Oke, berarti tadi nilai delta HF itu adalah produk dikurang dengan reaktan. Oke, produk yang udah kita dapat itu adalah negatif 6.436,8 dikurang positif 98,08. Nah, berapa nih hasilnya nih? Negatif berapa? Negatif 6.534,8. 8. Oke, kilojoule per mol. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita soal selanjutnya ya. Pembakaran gas asetilena di udara mengikuti persamaan berikut C2H2 bla 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 bla. Oke, yang ditanya ini delta apa? Hitung delta HF C2H2. Oke. Tadi rumusnya adalah delta HF produk dikurang reaktan. Oke, kita cari dulu yang produk. Yang produk berarti 2 dikali CO2. 2-nya 2 dikali CO2 nilainya adalah min 393,5. Berapa nih hasilnya? Minus 787. 787. Oke, kilojoule per mol. Oke, selanjutnya yang produk lagi 1 kali H2O. H2O-nya di situ ini soal UAS ya. Iya, soal UAS kalian ini masih ada biru-birunya nih. Ini screenshotan soalnya. H2O 1 dikali negatif 241,8. Berarti min 241,8. Oke, kalau kita totalkan berarti yang produk berapa nih? Negatif 787 ditambah minus 241,8. Berarti berapa?
8, 7, 8, 8 tambah 4, 12, 1, 7 tambah 2, 9, tambah 1, 7 tambah 2, 9, 10. 1028, bener nggak? Iya bang. Ya. Negatif 1028 kilojoule per mol. Oke, kita udah dapat yang produk. Selanjutnya kita cari yang reaktan. Reaktan berarti reaktannya mana? 1 kali C2H2. Nah, ini yang kita cari kan. Tadi hitung HF-nya. Ini yang kita cari. Terus kemudian 5/2 dikali O2. O2 ini kebetulan diketahui ini dalam soal. Berarti nilainya 0. Berarti ini 0. Nah, udah berarti nilai delta HF-nya ini kan sama aja ya, minus 1255,8 sama dengan produknya tadi minus 1028,8 dikurang reaktannya tadi punyanya C2H2. Oke, kemudian kalau kita pindah C2H2 berarti menjadi negatif 1028,8 ditambah 1255,8. Ini kan pindah ruas ya. Berarti C2H2-nya berapa nilainya? Positif berapa? 880. 5 dikurang 8. 7, 1, 5, 2, 5, 2, 2. 227,0. Bener nggak? Iya bang. Ya, kilojoule. Oh, kilojoule nggak ada molnya, guys. Kilojoule aja, nggak ada molnya. Berarti hasilnya adalah plus 227,0 kilojoule. Nah, seperti itu cara mengerjakannya ya. Nanti biasanya tipenya kayak gitu. Nanti kalian disuruh nyari salah satu yang ada di reaktan atau produk, atau nanti nyari delta HF. Nah, nanti kalian pelajari lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya cara yang ketiga menghitung delta entalpi itu menggunakan cara kalorimetri. Cara kalorimetri ini adalah nanti kalian baca sendiri aja lah, kalor jenis bla 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 bla, kapasitas kalor bla bla bla. Nah, ini nanti di sini ada rumusnya C sama dengan M dikali S. C itu apa? Ada yang tahu? C adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Satuannya adalah joule per derajat Celcius. Kemudian kalau M tentu saja adalah massa ya. Massa satuannya dia adalah gram. Kalau S itu bukan bukan detik, tetapi dia adalah kalor jenis. Kalau di kalorimetri. Kalor jenis itu satuannya adalah joule per gram derajat Celcius. Oke, kalau delta T apa delta T? Perubahan Suhu. Iya, perubahan suhu ya. Dimana T akhir dikurang T awal. Nah, ini ada tabelnya nih. Nanti teman-teman biasanya dikasih dalam soal. Oke, di sini ada contoh soalnya. Berapa banyak kalor yang diberikan jika 869 gram batang besi didinginkan pada suhu 94 derajat Celcius menjadi 5 derajat Celcius. Oke, berarti kita di sini diketahui nilai masanya itu adalah 869 gram ya. Kemudian delta T-nya akhir dikurang awal. Akhirnya 5 derajat Celcius dikurang 94 derajat Celcius berapa nih? 5 dikurang 4, 6. 86 ya? Minus 86. Salah. 8549 ya? 89 ya? Ya, 89 derajat Celcius. Oke, kemudian nilai nilai besi di sini kalornya ini C-nya Fe 0,444. S-nya 0,444. Satuannya adalah joule per gram derajat Celcius. Oke, yang ditanya apa? Yang ditanya ini adalah berapa banyak kalor yang diberikan, berarti Q ya. Yang ditanya Q. Berarti jawab Q sama dengan apa rumusnya? M dikali S dikali delta T. M-nya berapa? M-nya 869 dikali S-nya 0,444 dikali min 89. Berapa nih hasilnya? Negatif
069 044 ini 89 34.339,404 Joule. Oke, ini ya saya dapatnya nih. Nanti teman-teman boleh hitung coba. Kalau negatif berarti artinya dia apa? Kalornya akan diapakan kalau negatif? Melepas kalor. Ya, dia akan melepaskan kalor ya. Melepaskan kalor. Oke, sampai di sini kalian ada pertanyaan nggak? Kalau diem-diem aja. Paham nggak? Gimana nih? Mau diulang atau enggak? Udah paham atau belum? Paham, Bang. Paham ya? Oke. TPB 43 aman? Aman, Bang. TPB 6 aman? Aman, Bang. Oke, Aman, Bang. Oke, kalau aman kita lanjutkan. Nah, di sini ada kalorimetri volume konstan. Nah, di sini ada banyak banget rumusnya, nanti kalian pelajari saja ya. Nah, di sini juga ada lagi, kalian baca-baca lagi sendiri aja. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Ketika 25 ml larutan HNO32M dan 50 ml larutan KOH1M mempunyai temperatur 21,90 derajat Celcius dicampur terjadi reaksi. Oke, kita langsung ini aja lah daripada kawan baca soal. Berarti kita cari diketahui. Diketahui apa saja tuh yang ada di situ di soal. Yang diketahui apa saja? Delta T ya. Suhunya berapa nih? Berarti akhir dikurang awal. 27. 27,5 dikurang 21,90 berapa nih hasilnya? 5,15. Oke, 5,15 derajat Celcius. Oke, apalagi yang diketahui dalam soal? Kalor jenis ya, kalor jenis itu kayak rho gitu. Itu C juga boleh. Densitas itu kayak rho, salah maaf. Nilainya berarti itu densitas 1 gram per mililiter. Mohon maaf ya, suara saya ini agak masih belum. Terus kemudian C-nya itu adalah 4,184 Joule per gram derajat Celcius. C itu sama aja S ya. Nanti di slide selanjutnya ada. Oke, selanjutnya di sini ada volume. Volumenya itu kan di sini ada dua larutan ya. Di sini contoh saya ada suatu beker gelas. Saya isikan. Nah, di sini saya isikan di dalam beker gelas ini saya isikan 50 ml KOH 1M. Kemudian di sini saya campurkan dengan 25 ml HNO3 2M. Kira-kira volumenya berapa? Volume totalnya yang ada di dalam beker. Berapa nih volumenya? Volume total? Iya, 75 ml ya. Nah, berarti volume totalnya 75 ml gitu. Kenapa nggak dikurang, Bang? Nah, kita lihat kan di sini kan campuran ya. Campuran berarti kan otomatis dicampuran larutan KOH dicampurkan HNO3 gitu ya. Nah, terus di sini kan harusnya tuh massa, harus ada massa. Massa itu kan gram ya. Nah, sehingga kita di sini ada soal jika diasumsikan volume akhir sama dengan volume yang dicampurkan dengan densitasnya 1 gram per mililiter. Berarti kan intinya di sini kalau kita asumsikan 1 gram sama aja 1 mililiter. Iya enggak? 1 gram per mililiter nih. Intinya 1 gram sama aja 1 mililiter. Ya kan? Nah, kalau 75 mililiter berarti berapa gram? Kita asumsikannya. 75 gram. Iya, 75 gram ya. Nah, gitu. Berarti di sini masanya adalah 75 gram menggunakan asumsi. Tadi kan di soal diminta menggunakan asumsi. Berarti di sini jawab yang ditanya tadi kan ini Q ya. Q sama dengan M dikali S dikali delta T. M-nya berapa? 75. S-nya berapa? S itu sama aja kalor jenis ya.
S-nya itu adalah 4,184 dikali delta T-nya itu adalah 5,15. Oke, hasil akhirnya berapa nih? (75) dikali 4,184 1616,07. 0,07. Oke, nanti ini derajat Celcius, ini derajat Celcius. Oke, kita coret sama-sama. Ini C derajat Celcius kita coret, gram kita coret, berarti yang sisa joule. Nah, diminta di dalam soal dalam kilojoule ya. Dimintanya dalam kilojoule, berarti kita konversi. Berarti kita kalikan ya. Kita kalikan berapa? 1000. Berarti menjadi 1616,07 kilojoule. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas Aman? Bang. Oke, aman ya. Oke, kalau aman, nah kita lanjut ke entropi. Wah, ini baru setengahnya. Entropi atau ketidakteraturan ya. Entropi itu bisa disebut juga adalah disimbolkan dengan S besar, adalah ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Nah, entropi itu kalau dia teratur, nilai S-nya dia itu akan semakin kecil. Semakin ke bawah ya. Semakin teratur dia nilai entropinya semakin kecil sehingga nilai delta S-nya nanti dia akan lebih kecil dari 0. Kemudian kalau dia semakin acak, nilai entropinya itu S-nya itu semakin besar sehingga nilai delta S-nya itu lebih besar dari 0. Nah, sehingga kalau kita simpulkan rumus entropi itu adalah S akhir atau S dari produk dikurang S si reaktan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini nih kalau kita lihat dari berdasarkan wujud zatnya, ada yang solid, ada yang liquid, ada yang gas. Kalau kita lihat di sini solid. Nah, tentu saja ukuran keacakan yang besar yang mana? Solid, yang padat, cair atau yang gas? Yang entropinya yang besar. Solid. Salah. Gas Bang. Yang gas gitu. Kenapa yang gas? Karena kan ini contohnya ada di dalam, ini contohnya ada di dalam suatu balon ya. Ini balon, ini contohnya juga ada di dalam balon. Ini juga balon. Nah, ini ada balonnya, nggak ada balon gas ya, tapi nggak apa, ini ibaratkan aja. Nah, kalau dia padat kan berarti dia menggumpal ya kan? Dia menggumpal. Nah, berarti keteraturannya dia entropinya kan dia semakin teratur. Karena kan dia menggumpal jadi satu gitu ya. Jadi dia nilainya menjadi semakin teratur, maka entropinya itu kecil. Nah, kemudian kalau kita liquid itu bisa jadi dia mengikuti tempat atau wadahnya ya kan. Kalau dia wadahnya bentuknya bulat, ya berarti dia sesuai permukaannya gitu. Wadahnya kotak ya sesuai permukaannya gitu. Nah, sehingga dia mengikuti wadahnya. Sedangkan kalau gas, kan gas itu berterbangan di mana-mana ya. Berarti tingkat keacakannya kan lebih besar yang gas ya. Sehingga nilai entropi gas itu lebih besar daripada dari si cair dan si padat. Nah, contohnya di sini saya ada suatu reaksi kimia. Contohnya di sini yang pertama, H2O sifatnya tadi solid menjadi H2O sifatnya liquid. Kira-kira nilai entropinya menuju acak atau menuju teratur? Acak. Iya, menuju acak ya, karena nilai tadinya solid dia berubah jadi liquid ya, tentu saja jadi acak ya kan. Tadinya dia menggumpal, terus dia ketika cairkan dia mengikuti wadahnya, berarti nilai delta S-nya dia adalah lebih dari 0. Oke, yang kedua. Contohnya saya ada gas N2 gas ditambah dengan 3H2 gas. 3H2 gas. Berarti menghasilkan ini sama-sama gas semua nih, NH3 gas. Oke, berarti dia menuju teratur atau menuju acak? Acak. Salah, menuju teratur. Kenapa bisa begitu? Kita lihat dari koefisien. Kalau sama-sama gas, kita nggak bisa mendefinisikan dia acak gitu ya. Tapi kita lihat dari koefisiennya. Kalau di reaktan, itu dia koefisiennya ada berapa? Ini kan 1 mol. Kemudian ini 3 mol. Berarti totalnya ada berapa mol? Ada
4 mol ya. Ada 4 mol. Kemudian yang di sebelah produk itu ada 2 mol. Berarti semakin ke kanan dia arahnya semakin atur atau acak? Semakin teratur. Karena apa? Yang tadinya 4 mol dia berubah jadi 2 mol. Ya tentu saja kan berarti dia ada yang menggumpal ya kan? Berarti dia ada yang menggumpal, maka menuju teratur. Sehingga nilai delta S-nya itu adalah kurang dari 0. Oke, sampai di sini ada paham dulu nggak? Sampai di sini paham nggak? Aman? Aman, Bang. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya nih, di sini entropi itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi entropi ya. Dia semakin acak atau tidaknya itu ada pengaruhnya. Yang pertama itu dari volume. Nah, kalau volume semakin meningkat volumenya, maka entropinya juga semakin acak. Itu yang pertama dari volume. Kedua, itu dari suhu. Suhu juga mempengaruhi entropi ya. Semakin tinggi suhu, maka nilai entropinya itu juga semakin acak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga keadaan fisik. Keadaan fisik itu tadi ya dari solid, liquid, gas ya. Tentu saja yang gas itu yang lebih besar ya entropinya gitu. Nanti kalian pelajari di modul ada. Nah, kita ke contoh soalnya. Bagaimana entropi sistem berubah pada setiap proses. Padatan meleleh. Berarti ini dari padatan jadi lelehan. Berarti nilai delta S-nya itu dia semakin teratur atau acak? Acak. Semakin acak ya, karena dia dari padat jadi leleh. Berarti nilai delta S-nya lebih dari 0, maka nilai entropinya dia meningkat atau menurun? Entropinya akan meningkat ya. Meningkat ke acak, meningkat. Sehingga menjadi acak. Oke, kemudian cairan. Dari cair membeku, berarti nilainya acak atau teratur? Teratur. Menuju acak. Iya, menuju teratur sehingga nilai delta S-nya kurang dari 0. Berarti nilai entropinya dia adalah menurun. Kemudian dia teratur. Oke, kemudian cairan mendidih. Berarti dari cairan menuju uap. Kira-kira dia menuju acak atau teratur? Acak. Menuju teratur atau acak? Menuju acak ya, karena kan cair nih, dari cair terus mendidih. Kalau mendidih kan berarti ada uap ya, ada gas kan, uap itu biasanya ada bentuk gas kan. Berarti tentu saja nilai entropinya dia akan semakin acak, sehingga nilai delta deltanya itu akan meningkat, maka lebih besar dari 0, entropinya akan meningkat. Sehingga meningkatnya itu menjadi acak. Oke. Kemudian uap dikonversikan menjadi padatan, menuju acak atau menuju teratur? Ayo, dari uap jadi padatan. Teratur. Iya, jadi teratur. Berarti nilai delta S-nya kurang dari 0. Entropinya menurun. Kemudian menjadi teratur. Nah, oke. Kemudian uap diembunkan menjadi cairan. Dari uap menjadi cair. Berarti nilainya menuju acak atau menuju teratur? Teratur. Menuju teratur ya, betul. Nanti lebih dari 0, entropinya menurun menuju teratur. Oke, sampai di sini paham nggak yang saya jelasin? Paham, Bang. Paham, Bang. Paham ya? Oke, paham gitu. Intinya kalian lihat kalau dari padat jadi lelehan kan berarti ya otomatis meningkat, semakin acak gitu kan. Kalau dari uap kan tadi bentuknya gas tuh, terus diembunkan menjadi cair gitu. Jadi berarti jadi entropinya menurun jadi semakin teratur. Nanti kalian pelajari lagi. Oke, di sini ada contoh lagi. Ini menggunakan reaksi. Setarakan masing-masing persamaan prediksi tanda dari delta S ini reaksinya kecil ya. Reaksi jika mungkin dan menghitung nilainya pada 298 Kelvin. Oke, yang A. Yang A itu dia ada 4 NO bentuknya gas menjadi N2O bentuknya gas plus N2O3 bentuknya gas. Oke, kita lihat sama-sama di sini gas semua, berarti kita lihat koefisiennya. Yang di sebelah yang nomor 1 ini, yang nomor 1 kan yang di sebelah reaktan,
yang 4NO ini kan molnya ada 4, berarti di sini gasnya terdapat 4 mol ya. Kemudian yang produknya berarti gasnya ada berapa? Berapa mol? Koefisiennya ada 2. 2. Nah, kira-kira menuju acak atau menuju teratur? Teratur. Iya, menuju teratur ya, teratur sehingga nilai delta S-nya itu kurang dari 0. Maka kalau nilainya karena dia menuju teratur, nanti nilainya negatif kayak gitu. Nah, ini soal UAS juga. Ini tapi kemarin saya salah, saya belum paham ya, tapi sekarang udah paham. Oke, yang kedua, CH3OH bentuknya gas menjadi CO gas plus 2H2 bentuknya gas. Oh iya, ini nanti teman-teman perlu nanti lihat apakah sudah setara atau belum. Nah, nanti ini disetarakan dulu ya. Karena biasanya ada yang beberapa reaksi ada yang belum setara. Nanti karena bisa jadi salah nanti di soal. Nah, lihat apakah sudah atau belum. Ini kan udah setara ya, CH3, C-nya 1, hanya 3. Di sini hanya 3 enggak? Kok di sini 4 ya? Enggak benar, CH3 H1 4. Udah pas ya. Oke, kalau kita lihat di sini gasnya yang di sebelah reaktan ada 1, kemudian yang di sebelah sini ada berapa? 3. Contohnya 3. Berarti menuju teratur atau menuju acak? Acak. Ya, menuju acak. Sehingga nilai delta S-nya itu adalah lebih dari 0, nilainya positif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Tidak, Bang. Oke, aman. Kalau aman kita lanjutkan. Ya, kalau entropi gampang. Karena biasanya perhitungannya jarang. Ya, sama aja sih kalau ada perhitungan nanti diketahui nanti ada entropinya. Oke, entropi dan hukum termodinamika kedua. Nanti kalian baca, nanti di modul ini ada ya. Nanti, nah ini kita ke perhitungan ternyata ada perhitungannya guys. Nah di sini entropi ini rumusnya juga sama, delta S itu produk dikurang reaktan. Di sini ada contohnya. Berapakah perubahan entropi standar untuk reaksi 2CO plus O2 menghasilkan 2CO2 pada 25 derajat Celcius ya. Iya sama aja. Produknya berapa dikurang reaktan berapa itu. Nah kita ke contoh soal langsung aja. Dengan menggunakan ini soal apa ya? Saya lupa nih. Saya beli mana? Di buku apa nih? Saya lupa. Dengan menggunakan data pada lampiran 2, hitung lampiran 2 ini lampiran mana lagi? Hitung perubahan entropi standar untuk reaksi berikut pada 25 derajat Celcius. Oke, yang A dulu. Yang A. H2 plus CuO menjadi Cu plus H2O. Oke, yang produk. Kita kerjakan yang produk dulu. Yang produk berarti yang mana? Yang A. Yang produk berarti yang punyanya sih? Cu. Cu ya, berarti 1 dikali Cu. Kemudian 1 dikali H2O. Ya, di sini udah diketahui di dalam soal. Cu-nya berarti 1 dikali 33,3. Berarti 33,3 Joule. Ini benar satunya. Joule, ya benar. Joule per Kelvin dikali mol. Kemudian yang H2O-nya 1 dikali H2O itu nilainya 187,7 sama dengan 187,7 Joule per Kelvin dikali mol. Oke, kalau kita totalkan berapa nih berarti? 7 tambah 3, 10, 1, 7 tambah 3, 10, 11. 8 tambah 3, 11, 12, 1. Bener nggak? 220,0. 220,0. Benar atau tidak? 221,05 Bang. 221,05 salah ya. 221,05. 221,05. Ya, nanti coba kalian hitung ini. Saya belum menghitung soalnya. Oke, kemudian yang produk sudah. Selanjutnya yang reaktan. Yang reaktan berarti ini yang punyanya sih 1 kali H2 sama 1 dikali CuO. Nah, H2. Nah, kalau entropi beda ya. Kalau entropi ini pasti nanti ada nilai keteraturannya.
Karena kalau entalpi tadi pasti kalau yang sejenis sama yang jumlah itu 0, tetapi kalau entropi beda lagi. Nah, kalau ini 1 kali H2 berarti di sini 1 dikali 131,0 Joule per Kelvin dikali mol. Kemudian di sini CuO-nya berarti 1 dikali 43,5 sama juga 43,5 Joule per Kelvin dikali mol. Oke, totalnya berarti berapa nih? 174,5. 174,5 Joule per Kelvin dikali mol. Oke, berarti kita udah langsung bisa hitung nilai ini positif ya, positif. Oke, berarti kita bisa hitung ini delta S rumusnya Rxn produk dikurang reaktan. Produknya itu tadi adalah positif 221,05 dikurang reaktannya positif 174,5. Berapa nih hasilnya? 46,55. Minus atau positif? Positif. Positif berapa? 46,55. 46,55 Joule per Kelvin dikali mol. Nanti coba kalian hitung ininya dulu ya, apa namanya? Si ininya. Kalau nanti siapa ada yang salah gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini di sini berarti yang B, produknya berarti 1 dikali Al2O3 1 dikali Al2O3 50,99. Berarti 50,99 Joule Kelvin kali mol. Kemudian 3 ya, 3 Zn. 3 dikali Zn. Zn itu nilainya, di sini nggak ada ya. Zn masing-masing. Oh, Zn ini. Zn 41. 3 dikali 41,6. Sama dengan berapa nih? 3 kali 41,6. 124,8. 124,8 Joule per Kelvin mol. Oke, kalau kita totalkan berarti berapa nilainya? Positif. Berapa nih? 97,45 terus 175,79 bukan? Iya, Bang. Ya, oke, mol. Oke, kita udah dapat yang produk. Selanjutnya kita yang ke reaktan. Reaktan berarti dia adalah 2 dikali Al. Al itu nilainya 283. Berarti 2 dikali 28,3. Berapa nih? 2 kali 2,3. 3 kan 6,8 kali 2 16. 2 kali 3 2 kali 2 4 tambah 1 5. 56,6 ya? Bener nggak? Bener, Bang. 56,6 Joule Kelvin per mol. Nanti kalian sambil hitung ya, soalnya nggak tahu perhitungan saya salah atau enggak. Ini saya soalnya kan nggak bakal kotak. Oke, kemudian yang ZNO 3 dikali ZNO. ZNO itu nilainya 3 dikali 43,9. Berapa nih? 9 kali 3, 27. 31,7. 1? 31,7. 1,7. Oke, kita totalkan berarti berapa hasilnya? Positif. 6 tambah 7 itu berarti 13 tambah 1, 6, 7, 8. 5 tambah 3, 8. 1, 8, 8, 3. Oke, kita udah dapat yang produk dan reaktan. Berarti kita tinggal langsung cari nilai delta gue jelek banget ini. Delta S Rxn atau delta S. Produk dikurang reaktan. Oke, produknya adalah positif 175,79 dikurang positif 188,3. Berapa nih hasilnya?
Negatif kan berarti nanti negatif. Minus 12,51. 12,51 Joule per Kelvin dikali mol. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Aman? Aman, Bang. Ya, aman ya. Kalau aman kita lanjutkan. Nah, di sini ada hukum termodinamika ketiga. Nanti teman-teman baca yang berhubungan dengan kristal, pengkristalan. Nanti teman-teman boleh baca aja. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi ke hukum hukum termodinamika ketiga ini mempelajari tentang energi bebas Gibbs atau dilambangkan dengan delta G. Nah, di sini delta G ini artinya saling berkesinambungan nih. Delta G sama dengan delta H sistem dikurang TK. Kita ulang lagi. Delta G itu adalah perubahan energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs. Di mana kalau dia kurang dari 0, maka reaksinya reaksi spontan. Tetapi kalau nilai delta G-nya lebih dari 0, maka reaksinya non spontan. Artinya delta G yang kurang dari 0 ini yang negatif. Negatif itu dia spontan. Kemudian kalau dia positif, dia itu non spontan, tidak spontan itu ya. Nah, kemudian delta H tadi apa? Delta H kita udah belajar delta H tadi apa? Tentang masa lupa nih, baru saya jelasin. Delta H tadi belajar tentang Entalpi. Iya, entalpi ya, jangan sampai lupa. Nanti kalian UAS kalau lupa gimana? Terus kalau T apa T? T itu berhubungan dengan suhu ya, suhu. Kalau delta S tadi apa? Barusan banget kita hitung. Entropi. Nah, jangan sampai lupa ya. Jadi itu saling berkesinambungan bebas Gibbs. Nah, di sini ada catatannya nih, energi bebas Gibbs adalah suatu fungsi yang menggabungkan entalpi dan entropi sistem. Ini udah ajar nih. Kalian nggak baca PPT ya, udah saya kirim entalpi dan entropi, yaitu G sama dengan H T dikali S. Oke, nah nanti kalian baca sendirian ya. Ini nanti semesta gitu. Spontan reaksi nilainya positif. Kalau nilai delta hanya negatif, dia spontan, bla 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 gitu. Nanti kalian pelajari sendiri. Nah, terus di sini energi bebas Gibbs ini ada perubahan energi bebas suatu reaksi pada kondisi standar. Sebentar ya, saya minum dulu bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita berbicara tentang energi bebas Gibbs, itu dia adalah perubahan energi bebas suatu reaksi pada kondisi-kondisi standar. Nah, rumusnya juga sama, delta G itu produk dikurang reaktan. Nah, ini ada contoh soalnya. Berapakah perubahan energi bebas standar untuk reaksi di bawah ini pada 25 derajat Celcius? Sama aja ya. Pertama-tama tulis reaksi kimianya, kemudian lihat apakah sudah setara. Atau belum. Nah, ini kalian harus perhatikan ya. Karena nanti kalau kadang reaksi yang ditulis sama dosen itu di UAS, itu biasanya belum setara gitu. Nanti kalian jangan sampai terkecoh atau salah soal gitu. Nanti kalian lihat sudah setara atau bukan setara, betul lanjut. Nah, di sini sama, tinggal 12 dikali koefisiennya dikali nilainya. Nah, ini kalau negatif berarti dia spontan, kalau positif dia tidak spontan. Nah, di sini aja totalnya. Hitung delta G reaksi pada dikut 25 derajat Celcius. Sebentar ya, ada yang nelpon. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang pertama dulu, yang reaksi A ya. M2Mg plus O2 menghasilkan 2 MgO. Oke, kita ke produk. Produknya berarti apa? Yang bertindak sebagai produk berarti sih
2 MgO. Iya, 2 dikali MgO ya. Berarti MgO itu nilainya delta Gibbsnya 2 dikali minus 569,6. Berapa nih? Minus berapa? Minus Minus 1139,2. 1139,2 kilojoule per mol. Oke, kemudian ini produknya udah habis. Selanjutnya ke reaktan. Reaktannya berarti yang reaktan itu ada 2 Mg, 2 dikali Mg ya. 2 dikali Mg. Ini bebas ya, sebenarnya kalau kalian mau buat kayak gini nih biar cepet aja. Tapi kalau kalian mau lama ya kayak harusnya kayak bener kayak gini nih, 12 delta G. F-nya berapa nilainya, bla 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 gitu. Nah, tapi kalau seumpama cepetnya kayak gini. Tapi nanti biasanya kalau di apa UAS kan cepet-cepetan ya. Jadi ya sebisa kalian mungkin lah intinya kalian memahaminya. Kalau kalian mau buat yang kayak sebelumnya tadi nggak apa-apa. 2 dikali Mg. Mg itu nilai 0, berarti 0 kilojoule per mol. Oke, berarti nilai delta G-nya tadi kan produk delta G RXN. RXN sama aja, F itu sama aja. Produk dikurang dengan reaktan. Berarti produknya nilainya negatif 1139,2 dikurang 0 sama dengan 1139,2. Satuannya kilojoule per mol. Seperti itu. Iya, silakan. Present. Winky Siregar, kenapa? Sorry bang, kepencet bang. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya ada soal yang B. Yang B yang bertindak sebagai produk berarti siapa? SO3. Ya, 2 kali SO3. Berarti 2 dikali SO3 itu minus 370,4. Berapa nih? 3704. 3704. 370,4 dikali 2. Negatif. 4 kali 2, 8, 74,08. 4,8. Oke. Satuannya kilojoule per mol. Oke, kemudian yang reaktan. Reaktan ini dia si 2SO2, 2 kali SO2. SO2 itu nilainya 2 dikali min 300,4. Berarti ini minus 600. Iya 600,8. Iya enggak? Kilojoule per mol ya. Terus kemudian O2-nya 1 dikali O2. O2 nilainya itu 0. Berarti 0 dikali 0 dikali 0. 1 dikali 0. 1 dikali 0 sama dengan 0 kilojoule per mol. Totalnya berarti ini minus 600,8 kilojoule per mol. Berarti kalau kita cari nilai delta G RXN-nya, pembentukan reaksinya berarti produk dikurang dengan reaktan. Produknya adalah negatif 740,8 dikurang di min 600,8. Berapa nih hasilnya? Positif? Positif atau negatif? Positif ya hasilnya. Positif berapa? 140. Ya, 140 ya. Kilojoule per mol. Iya enggak? Nilainya negatif ya? Negatif. Negatif, Bang. Oke, berarti kalau nilai negatif, kira-kira dia spontan atau tidak spontan? Kalau negatif nilainya, maka nilai Gibbsnya dia akan Spontan bukan, Bang? iya, dia akan spontan. Oke, kalau yang sebelumnya tadi dia negatif juga, berarti ini berlangsung dengan spontan. Ya, reaksi itu dia sukanya dia reaksinya berjalan dengan spontan. Spontan itu artinya cepat ya.
cepat atau maksudnya sekali jalan itu selesai gitu. Nah, itu berlalu dengan spontan. Kayak gitu. Oke, di sini ada kespontanan reaksi dan tanda untuk delta H, delta S, dan delta G. Nanti kalian pelajari, masih ada ternyata. Untuk reaksi berikut pada 298K, delta S-nya nilainya itu adalah min 308,2 Joule per Kelvin dan delta H-nya negatif 192,7 kilojoule. Reaksinya berikut. Apakah reaksinya spontan atau tidak? Oke, berarti yang A kita cari apa? Delta G ya, berarti dia spontan atau delta G, berarti sama dengan produk. Produknya berarti yang mana nih? 1 dikali N2O. Ini nggak ada tabelnya lagi. N2O terus 1 dikali N2O3. Ini nggak ada tabelnya, ada yang N2O. Oke, coba saya buka modul dulu ya. Modul Gibbs. Kalian udah masuk entropi belum sih? Bebas Gibbs? Belum ya? Jangan-jangan. Materi kelas besar kalian. Udah, Bang. Oh, udah. Ntar ya, saya cari dulu tabelnya. Nggak ada, entar. Coba cari Google. Tabel energi bebas Gibbs. Nilai bebas Gibbs NO N2O. Nilai bebas Gibbs N2O. Oke, kalau di Google di sini N2O itu nilai bebas Gibbs-nya 192. Oh, salah guys, ternyata guys. Salah. Nah, kalau yang ini kan salah. Ini apakah reaksinya spontan atau tidak? Ya, berarti karena ini nggak diketahui, berarti kita nggak cari di delta G-nya pakai rumus di atas. Salah. Oke, berarti ini kalau kita masukkan, kebetulan udah ada semua ya di situ ya. Berarti ini delta H min T dikali delta S. Delta H-nya atau kan udah ada minus 192,7 ya kan, kilojoule. Dikurang T-nya suhunya 298 Kelvin. Dikurang, ini kan kebetulan Kelvin semua ya, berarti kita nanti bisa langsung kalikan silang. Oh ya, saya tulis aja deh, nanti biar kalian nggak bingung. Ini kan tadi satuannya kilojoule, dikurang T-nya 298 Kelvin, dikali delta S-nya min 308,2 Joule per Kelvin. Satu yang sama kita coret. Oke, berarti ini berapa nih hasilnya nih? Ini kita kalikan dulu. 298 dikali 308,2. Berapa hasilnya? Minus berapa nih? ...298 dikali 308. Kalku. 298 dikali 308,2. 91.843,6. Satuannya berarti ini adalah joule ya. Nah, terus kemudian di depannya ini satuannya masih kilojoule. Berarti kita samakan biar sama, kita bagi 1000 aja deh yang joule-nya. Berarti ini min 192,7 kilojoule. Kemudian yang ini kita bagiin 1000. Berarti untuk jadi kilojoule berarti berapa nih, kita bagi 1000 berarti minus 91.000 sama dengan dibagi 1000. 91,8436 ya. Oke, berarti kalau ini min sama min plus kan, berarti ini berarti plus
91 berarti nanti hasilnya dia adalah min 192,7 dikurang negatif 61.843. Oke, hasilnya min 100,8564. Bener nggak? Min 100 kilojoule. Ya, nanti kalian hitung lagi lah ya di ini kalian di kalkulator kalian bener atau enggak. Saya dapat segini nih. Oke, kita yang udah dapat nih. Berarti kalau negatif reaksinya spontan atau tidak? Berarti jawabannya kalau negatif berarti reaksinya berlangsung dengan Spontan. Spontan. nah, reaksinya dia spontan ya. Berarti dia reaksinya spontan. Oke, yang A udah terjawab. Yang B apakah reaksinya menjadi lebih atau kurang pada suhu yang tinggi? Berarti kalau delta H itu jika tinggi dia akan berlangsung dengan spontan atau tidak. Nah, itu kita lihat dari sini. Nah, kalau nilainya tinggi berarti kan plus. Berarti kalau plus nih T pada suhu tinggi. Berarti kalau suhunya rendah nilai delta G ya tadi ya. Nilai delta G-nya kalau dia spontan pada suhu tinggi dia akan berlangsung dengan apa di sini? Suhu tinggi dia akan spontan ya. Dia akan spontan. Berarti nilai hanya ini akan negatif jika suhunya atau T-nya itu tinggi. Kemudian kebalikannya, berarti kalau nilainya itu dia rendah, berarti jika suhunya rendah, T-nya rendah, sehingga berjalan tidak spontan. Ini salah. Tadi yang ditanya cuma H doang ya. Dia spontan atau tidak. Berarti nilai delta H-nya dia kalau di suhu tinggi dia berlangsung dengan spontan. Reaksinya spontan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah selesai. Slide 46. Ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Bang. Jelas, Bang. Tidak, Bang. Ya, kalau Jelas, jelas, Bang.